Halo, nama saya Zulfar Rahman dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kecerdasan buatan dalam mendukung pembelajaran. Terus, apa itu kecerdasan buatan? Pengertian kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan teknologi dapat melakukan tugas-tugas membutuhkan kecerdasan buatan. Tujuan utamanya adalah menciptakan mesin yang mampu berpikir, belajar, dan maupun seperti manusia. Dalam konteks yang lebih luas, kecerdasan buatan mencakup sebagai teknik dan pendekatan, memahami lingkungan mereka, beradaptasi, dan memecahkan masalah. AI menjadi semakin penting dalam memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai industri dan kehidupan sehari-hari. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan buat manusia. Ini mencakup pengembangan algoritma dan teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, merencanakan, beradaptasi dan perubahan, dan menyelesaikan tugas-tugas dengan tingkat kecerdasan yang semakin mendekati atau bahkan melampaui kemampuan manusia dalam beberapa aspek tertentu. Nah, tujuan kecerdasan buatan ada 7. 1. Automasi tugas, dan 2. Peningkatan efisiensi, 3. Pemecahan masalah kompleks, 4. Peningkatan pengalaman penggunaan, 5. Pengembangan sistem otonom, 6. Mempelajari dan adaptasi, dan 7. Penelitian penemuan. Sejarah kecerdasan buatan. Nah, di sini pada awal abad ke-30, konsep-konsep awal tentang mesin yang dapat berpikir muncul setelahnya karya fisik ilmiah seperti cita-cita Amo tentang robotika. Pada tahun 1945 sampai 1959, perkembangan awal dalam teori komputasi dan neuroscience memperkuat gagasan tentang pembuatan mesin yang bisa berpikir. Dan pada tahun 1999, John McClain dalam proposal konferensi Dornon yang menjadi titik awal revisi disiplin AI. 4. 1950 dan 1960-an. Beberapa proyek awal menjadi memodernkan kemampuan pemecahan masalah dan pemikiran manusia, seperti Logic, Neo, dan Simon. Dan tahun 1970 sampai 1980-an, setelah masa kejayaan awal AI, periode ini ditingkat oleh krisis pembiayaan dan krisis terhadap kemampuan AI. Dan 1990-an reverse dimulai perkembangan teknologi mendasari termasuk komputer yang lebih cepat dan komputasi penyimpanan yang lebih besar. 7. 2000-an sampai hingga sekarang, perkembangan cepat dengan AI didorong oleh kemajuan dalam pemrosesan data-data besar-besaran. Apa itu kecerdasan buatan dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran, kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan sebagai tutor virtual personal seperti pembelajaran adaptif, chatbot, bantuan belajar, pembelajaran berbasis permainan, sistem penilaian berbasis AI. Penempatan kecerdasan buatan antara lain meningkatkan pengalaman pembelajaran yang adaptif, profesional, dan fokus pada kebutuhan individu, memberikan pembimbingan individu berdasarkan kebutuhan dan kelemahan peserta didik melalui tutor virtual profesional, menyediakan sistem penilaian yang lebih adil dan menyeluruh, membantu peserta didik meningkatkan pemahaman mereka pada titik tertentu melalui tutor virtual personal. Kesimpulannya, pemahaman kecerdasan buatan dalam mendukung pembelajaran mandiri memberikan manfaat besar bagi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Teknologi AI dapat digunakan dalam berbagai aspek pembelajaran melalui dari tutor virtual, personal, hingga penilaian berbasis AI. Namun, penting untuk diingat bahwa peran pendidikan orang tua tetap dalam pembimbingan dan mengawasi peserta didik menggunakan teknologi AI secara bijak dan efektif. Nah, sekian, terima kasih.